Baiklah semuanya, bahkan orang-orang kuno pun memahami fakta dasar dalam hidup. Ketika kamu pergi ke negeri asing, kamu harus menghormati budaya, norma, tradisi, dan kebiasaan orang-orang yang membangun masyarakat itu. Jika tidak, perjalananmu, pencarian kecilmu untuk hidup yang lebih baik bisa berubah menjadi mimpi buruk. Oleh karena itu, ada pepatah yang mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Bukan karena mereka sempurna. Sebenarnya justru sebaliknya, mereka biasanya sudah mabuk sebelum tengah hari. Tetapi karena fakta dasar dari peradaban, harmoni sosial dan kohesi sosial hanya bisa berjalan ketika pendatang menyesuaikan diri dengan cara hidup setempat, bukan sebaliknya. Entah kenapa, konsep ini benar-benar asing bagi umat Muslim. Mereka pergi ke negara asing untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Mereka menuntut bantuan sosial, mereka menuntut perumahan sosial, mereka menuntut hak istimewa khusus. Dan yang paling buruk adalah, sampai baru-baru ini, tidak ada seorang pun di negara-negara barat ini yang berkata, tunggu dulu. Apakah kamu mendapatkan perumahan sosial di Somalia? Apakah kamu bahkan mendapatkan gubuk lumpur sebagai bagian dari program perumahan sosialmu? Tidak, kamu tidak mendapatkan apa-apa. Tapi di sini, kamu datang ke Denmark, kamu datang ke Norwegia, kamu mendapatkan segalanya, dan kamu masih tidak tahu berterima kasih. Apa maksud saya dengan itu? Lihatlah beberapa video ini. Lihatlah yang satu ini. Seorang wanita Somalia di Kanada sedang mengeluh tentang sesuatu. Lihatlah ini, prajurit ninja. Jika kamu seorang perempuan bernikab atau hijabi yang kesulitan mencari pekerjaan karena agamamu, teruslah menonton, karena aku punya sesuatu yang luar biasa untukmu. Aku punya sesuatu yang bahkan lebih baik untukmu. Pulanglah. Bagaimana kalau kamu pergi ke Somalia dan mencari pekerjaan di sana kalau kamu tidak dipenggal duluan? Namaku Manal, aku berusia 23 tahun, aku tinggal di Toronto, Kanada. Dan tantangan terbesar yang aku hadapi di Toronto adalah mencari pekerjaan. Sementara aku berpakaian seperti seorang pejuang ninja. Lihat betapa merasa berhaknya orang-orang ini. Sungguh merasa berhak. Aku pernah diberitahu langsung, bisakah kamu melepas apa yang kamu kenakan agar bisa mendapatkan pekerjaan? Aku tahu. Itu benar-benar mengejutkan dan seperti tamparan di wajah, tapi itu hal yang baik. Ada hikmahnya, biar aku jelaskan kenapa. Sekarang, aku sudah hampir 2 tahun bekerja di bidang investigasi perdagangan dan pemasaran nasional. Dan biar aku ceritakan bagaimana caranya. Jadi aku menemukan sebuah video TikTok, persis seperti kamu sedang menonton aku sekarang. Kredit harus diberikan di tempat yang tepat, setidaknya dia tidak mencoba menipu sistem kesejahteraan Kanada. Sebenarnya mungkin saja dia juga melakukan itu diam-diam, tapi siapa yang tahu? Oke, dan dia sedang membicarakan tentang sebuah perusahaan platform secara umum yang mengajarkan semua hal yang perlu kamu ketahui dari awal. Jadi kamu tidak perlu pengalaman sama sekali. Aku langsung berpikir, sempurna, karena aku memang tidak punya pengalaman. Sekarang, tidak masalah apakah kamu seorang pelajar atau sudah bekerja, tapi saat ini aku terutama berbicara kepada para nikabi dan hijabi. Teman-teman, karena kita punya beberapa tantangan, oke? Jadi, tetaplah bersama aku. Jadi, pada dasarnya, kamu memanfaatkan para ahli yang sudah tahu persis apa yang mereka lakukan selama lebih dari 10 tahun. Kamu menerima informasi yang mereka kirimkan ke ponselmu, semacam notifikasi. Kamu tinggal memasukkannya ke dalam sistem, dan kamu menghasilkan uang dengan cara itu. Dan jika kamu memilih untuk menjalankan aspek bisnisnya, itu sempurna. Kami mengajarkan semua hal yang perlu kamu ketahui sejak awal. Seperti yang sudah saya katakan, kamu tidak membutuhkan pengalaman apapun. Sekarang supaya kamu benar-benar tahu apa yang saya lakukan, karena saya lebih transparan di Instagram, karena Siftan tidak mengizinkan. Dia transparan di Instagram. Saya harus berhenti. Dia transparan. Bro, kita bahkan tidak tahu siapa di balik kantong sampah ini. Dia tidak mengerti arti transparansi. Untuk video panjang, kamu bisa follow aku di Instagram. Aku akan mengunggahnya. Follow siapa? Siapa? Sebenarnya kita follow siapa? Hah? Di sekitar sini. Dan pastikan untuk menghubungi saya. Saya akan senang membantu kamu, terutama jika kamu tinggal di Amerika Utara, Timur Tengah, dan Eropa. Saya sangat ingin membantu kamu. Dia tidak mau membantu siapapun di Somalia, ya kan? Dan karena saya pernah mengalami itu, saya tahu bagaimana rasanya. Dan saya ingin membantu kamu karena ada jenis koneksi yang berbeda. Ini adalah jenis koneksi yang berbeda. Dan sampai jumpa nanti. Lihat sikap merasa berhak itu. Dia marah karena seorang pemberi kerja di Kanada berkata, "Maaf, jika kamu ingin bekerja di sini, kamu harus melepas kantong sampah ini." Ada apa dengan orang-orang ini? Sikap merasa berhak seperti ini. Kapan ini akan berakhir? Yah, bukan itu. Lihatlah wanita Somalia ini di Norwegia. Oh,
Matanya bagus sih. Di negara-negara barat, setidaknya di Norwegia, kamu bisa menghabiskan banyak wang untuk belanja, keluar dari toko dengan ratusan kantong belanjaan dan tidak ada yang akan menanyakan apakah kamu butuh bantuan. Kamu beruntung tidak ada yang melecehkan atau membuli kamu karena cara berpakaianmu seperti itu. Di Somaliland, kamu bisa belanja banyak atau sedikit. Dan percayalah, pasti ada seseorang yang akan langsung mengambil kantong belanjaanmu dan membawanya ke mobilmu tanpa basa-basi. Omong kosong. Bagian pertama benar. Mereka akan merebutnya dari tasmu, mereka akan merebutnya dari tanganmu, lalu mereka akan lari. Itulah yang akan terjadi di Somalia, wanita pembohong. Kamu sedang bertanya pada mereka, inilah pelayanan, inilah yang disebut kemanusiaan. Orang-orang barat masih harus banyak belajar, terutama dalam hal saling membantu, peduli satu sama lain, dan saling mendukung. Ada apa dengan orang-orang ini? Ada apa dengan orang-orang ini? Itulah sebabnya Trump bilang mereka bahkan tidak punya negara. Mereka tidak punya apa-apa. Mereka hanya berlarian, saling menembak, dan membunuh satu sama lain. Dan mereka selalu memberitahu negara-negara barat betapa buruknya mereka. Dengarkan saja. Yang bakal nyaris bukan sebuah negara. Kamu tahu, mereka tidak punya apa-apa. Mereka hanya berlarian saling membunuh. Tidak ada struktur. Dan ketika saya melihat seseorang seperti Ilhan Omar, yang sebenarnya saya tidak kenal sama sekali, tapi saya selalu memperhatikannya selama bertahun-tahun, saya telah melihat dia mengeluh tentang konstitusi kita. Bagaimana dia diperlakukan dengan buruk konstitusi kita, Amerika Serikat. Lihat, kemanapun mereka pergi, mereka hanya mengeluh. Teman-teman, serius, saya sudah sering bilang sebelumnya. Saya benar-benar tidak mengerti bagaimana orang-orang bisa datang dari masyarakat dunia ketiga yang kacau dan gagal, tapi masih memuji-muji tempat seperti itu. Saya berasal dari Pakistan ya. Saya ingin pergi sejauh mungkin dari Pakistan. Ya, saya mengerti bahwa kamu masih secara emosional terikat dengan tempat kelahiranmu. Sebenarnya mungkin saya sedikit berbeda, tapi bagaimanapun juga saya menyingkirkan bias saya dalam 5 atau 10 tahun karena saya berpikir inilah tempatnya. Lihatlah, lihat ini. Saya beruntung bisa menjadi bagian dari negara seindah ini. Dan saya harus memberikan loyalitas penuh saya kepada negara ini yang telah menerima saya, yang sebenarnya tidak berutang apapun kepada saya. Saya lahir di belahan dunia lain, tapi sekarang saya telah diberi kesempatan untuk menjadi bagian dari masyarakat yang luar biasa ini. Seperti orang-orang ini, Ilhan Omar. Bro, kamu datang dari Somaliland. Dia sebenarnya berasal dari kalangan elit. Itulah sebabnya dia bisa bertahan. Kebanyakan orang Somalia biasa bahkan tidak bisa bertahan hidup. Mereka tertabrak bus atau seperti ini. Presiden Trump bilang, kamu tahu ditembak secara acak oleh orang sembarangan. Itulah yang terjadi. Jadi kamu tinggalkan kehidupan buruk itu. Kamu mendapat kesempatan untuk menjadi bagian dari masyarakat yang sudah maju dan berfungsi dengan baik. Tapi kamu tetap meremehkannya. Bagaimana bisa seperti itu? Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana itu bisa terjadi. Kalau seorang Norwegia pindah ke Amerika, lalu kamu tahu, mereka bilang, oh di Norwegia kami punya ini. Dan aku akan bilang, baiklah, baiklah. Baiklah. Bahkan begitu pun, mereka seharusnya tidak mengatakan itu, karena kalau memang sebagus itu, ya kembali saja ke Norwegia, ngapain kamu di Amerika? Tapi, dan inilah kenapa sebenarnya, kebanyakan imigran barat yang pindah dari satu negara barat ke negara barat lain, mereka benar-benar berintegrasi, mereka berasimilasi. Inilah alasannya, lihat ini. Ini yang ditunjukkan oleh Presiden Trump. Jika Anda seorang imigran ke Amerika dari negara-negara ini, Kanada dan Meksiko, Skandinavia, Oseania yang mencakup Australia dan Selandia Baru, Jepang, Inggris, Anda memberikan kontribusi positif bersih untuk Amerika. Tapi kalau Anda dari sini, lihat ini, Somalia. Anda menelan biaya 1,1 juta dolar sepanjang hidup Anda. Dan mereka masih saja mengeluh. Sialan. Mari kita dengarkan wanita menyedihkan ini. Pokoknya, Peduli satu sama lain, saling mendukung. ya, kalau kalian saling menjaga, kalian pasti sudah menciptakan surga di bumi yang bernama Somalia. Sebenarnya dia bilang Somaliland yang katanya sedikit lebih baik. Oke, mari kita tinggalkan Somalia. Ya, kami tahu orang Somalia suka mengeluh dan komplain. Mari kita lihat pria ini. Pria Muslim ini pergi ke Venesia dan dengarkan dia. Dia mengeluh tentang itu. Kamu datang ke Venesia di Italia dan kamu terlihat sebagai Muslim.
Kamu punya jenggot, kamu pakai hijab, apapun itu. Hati-hati saja dengan satu tempat ini. Jadi ini adalah jembatan Ryoto di atas sungai. Saya pernah ke Venesia, tempatnya indah sekali. Saya menghabiskan waktu di sana, saya tinggal di sana selama 3 hari. Menurut saya sangat indah. Kanal-kanalnya, gang-gang kecilnya, luar biasa. Dan saya tidak pernah mengalami rasisme. Tapi seperti yang kamu bilang, kalau kamu berpakaian seperti pejuang ninja dan punya jenggot seperti manusia gua, tentu saja orang-orang akan melihatmu. Orang-orang akan bertanya, apa ini bro? Kamu aneh di tempat kami. Maaf, Dan ini adalah jalan yang harus kamu waspadai. serius? Biar aku ceritakan apa yang terjadi. Jadi kami sedang mencari seseorang untuk... Bagaimana kalau jangan ke sana saja? Pergi ke Mekah. Pergi ke Madinah. Pergi saja ke sana. Pergi ke Kabul. Di sanalah tempatmu. Ini waktunya makan malam, kami lapar. Kami berjalan melewati beberapa restoran di jalan itu sambil melihat menu-menunya. Jadi restoran pertama yang kami datangi, kami ingin duduk di luar. Karena suasananya lebih enak kan, ada sekitar 10 meja yang kosong. Dan saya bertanya pada seorang pria, oh bolehkah kami duduk di sana, di bawah pemanas di samping sungai? Dan dia bilang, tidak, maaf, ini hanya untuk reservasi. Lalu saya bilang, oke, kalau begitu bolehkah kami duduk di meja itu? Dia bilang, tidak. Jadi dia bilang, kalian bisa duduk di sini. Dan dia membawa kami ke belakang kan, di mana itu agak jauh dari area utama. Dan saya cuma berpikir, tapi ya, dia membawa kami ke sana, dan dia membawa kami ke meja yang tidak ada pemanasnya. Perlu diingat, Suhunya juga sekitar 7 derajat, jadi benar-benar dingin. Saya cuma menatap dia dan bilang, ya sudah bro, saya mau pergi ke tempat lain. dan lalu kami. Bro, kamu beruntung mereka tidak menemukanmu. Saya pasti sudah menemukanmu hanya karena penampilanmu. Kami terus berjalan dan melihat sebuah restoran yang kami suka. Kami suka menunya. Kami bilang, oke, ayo duduk di sini. Kami menunggu sekitar 5 menit sampai pelayan membawakan menu kertas. 5 menit itu waktu yang lama. Jadi salah satu pelayan datang, dia benar-benar terlihat seperti orang Italia. Kamu bisa tahu dia memang dari sini. Dia melemparkan menu ke atas meja dan saya langsung, baiklah. Lalu saya memperhatikan dia pergi ke meja lain setelah itu untuk melihat, oh bagaimana dia memberikan menu ke mereka. Dan orang-orang ini tidak seperti kami. Mereka tidak diperlakukan seperti kami kan? Dan dia hanya meletakkan menu dengan tenang di atas meja. Dan saat itu, saya mulai berpikir, itu agak aneh. Saya memperhatikan bagaimana dia melayani orang lain. Dan saya, bro, kamu tidak memperlakukan saya dengan cara yang sama seperti yang kamu berikan ke mereka. Sekarang, Saya bilang, lihat, sejujurnya, saya rasa tidak ada yang seharusnya bersikap kasar kepada siapapun. Kalau seseorang memang sengaja bersikap kasar ke orang lain tanpa alasan atau apapun, itu saya tidak mendukung hal itu. Tapi ayolah teman-teman, kalian juga belum berusaha untuk berintegrasi dan berasimilasi. Saya yakin dia tidak masalah dengan terciptanya ghetto di London. Saya yakin dia tidak masalah dengan muslim yang menutup jalan dan berdoa di tengah jalan. Jadi ini berlaku dua arah teman-teman. Dan saya tidak membenarkannya, tapi saya hanya memberikan kalian alasannya. Ada kelelahan yang disebut kejenuhan terhadap muslim yang berkembang di barat karena perilaku mungkin bukan orang ini secara individu, tapi orang-orang seperti dia. Jadi kalian sebenarnya tidak bisa menyalahkan penduduk lokal. dia membawa tagihan. Dan benar-benar, dia tidak membiarkan saya membaca struknya. Saya bilang, beri saya sebentar kan? Saya baca struknya dan saya tanya, ini apa? Orang ini membentak saya. Dia bilang, ini biaya meja, biaya meja. Saya pun pergi ke seseorang yang saya kira manajer atau penjaga pintu atau siapalah itu. Saya bilang ke dia, dengar, jujur saja. Makanannya enak, tapi saya tidak suka pelayanan yang saya terima di restoran ini. Saya tanya, bisa saya bicara dengan manajer atau atasan Anda, siapapun yang ada di sini? Dan dia bilang, dia melihat ke dalam lalu bilang, oh maaf, bosnya sedang tidak ada begitu. Saya pun bilang, ya sudah. Ya sudahlah, ayo kita jalan melewati restoran. Saya akan tunjukkan ke kalian yang mana restorannya. Ya, lihat, ini restorannya kan? Saya akan tunjukkan ke kalian. Ini namanya, ini restorannya. Ini orang-orangnya. Ya. Jadi kalau kamu terlihat muslim, jangan datang ke daerah itu. Iya, supaya harimu nggak jadi buruk, bro. Oke, dengar, saya tidak bisa menerima itu. Saya tidak bisa membenarkan seseorang bersikap kasar hanya karena penampilan orang lain. Tadi saya jelas-jelas hanya bercanda soal itu. Contohnya, lihat orang ini. Kalau saya melihat orang ini, apa yang akan kamu lakukan? Lihat orang ini. Lihat orang ini. Dan sebelum kamu berkata apa-apa, orang-orang ini bukan orang baik. Mereka muncul di Bandara Melbourne untuk menyambut salah satu istri ISIS yang baru-baru ini datang ke Australia. Dan sejak saat itu kami mendengar bahwa para wanita tersebut telah hadir di pengadilan magistrat Melbourne dan 11 anggota keluarganya yang datang untuk memberikan dukungan kepadanya tidak berdiri. Jadi jelas
Mereka tidak memiliki rasa hormat terhadap sistem peradilan Australia. Lihat mereka, mata itu kosong, lihat itu. Mereka membenci Australia, mereka membenci Barat. Saya benar-benar tidak bisa mengerti bagaimana orang-orang ini hidup di Barat. Kamu punya kesempatan, saudari kamu melarikan diri. Setidaknya dia melarikan diri ke Suriah. Yah, mereka membenci Barat, tapi mereka tetap bersikeras tinggal di sini. Itu sama sekali tidak masuk akal. Biar saya tunjukkan video lain tentang Muslim yang berperilaku buruk di Barat. Lihat wanita ini. Nah, inilah yang benar-benar pantas mendapat kritik dari kita. Lihat ini. Teman-teman, aku tadi ada di acara Easter Show hari ini. Dan demi Allah, aku bahkan tidak percaya dengan apa yang kulihat. Begitu matahari terbenam, teman-teman, aku tadi ada di acara Easter Show hari ini. Dan dia ada di Easter Show. Dia tidak pergi ke acara Idul Fitri, dia malah pergi ke acara Kristen. Demi Allah, aku bahkan tidak percaya dengan mataku sendiri. Begitu matahari terbenam, semua orang keluar. Semua orang keluar. Kamu tahu siapa tempat berlindungnya? Para gadis. Mereka datang dengan dada terbuka di sini. Pantat mereka kelihatan. Kamu tahu betapa bodohnyamu? Datang ke sana, bukankah kamu akan pergi ke pertunjukan Paskah? Nikmati naik wahana, bersenang-senang dengan keluarga, teman, makan, coba makanan baru, coba hal-hal baru. Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana mereka bisa naik wahana dan bagian itu tidak keluar. Aku sangat takut melakukannya. Aku melihat ke kiri dan kanan. Apakah ada keluarga lain? Apa aku satu-satunya anak baik-baik di sini? Aku hanya melihat-lihat sekitar. Iya, aku butuh jumlah orang yang berciuman di samping. Ya ampun, itu sudah mulai. Satu-satunya permainan sudah dimulai. Jauh di dalam hati dia berpikir, aku berharap aku bisa melakukan itu. Aku berharap aku bisa menemukan Abdul yang baik dan tampan. Tapi yang kudapat hanya ini. Itu saja yang kudapat. Menyedihkan. Tidak. Jika kamu orang yang mengutamakan keluarga, kamu tidak ingin melihat hal seperti itu. Datanglah di pagi hari atau paling lambat sore hari. Atau tetaplah di sana, atau pergilah ke Afghanistan. Tetaplah di negara muzimu. Serius, Barat tidak membutuhkan itu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu kapan orang-orang akan rusuh di jalanan. Usir mereka. Kami tidak menginginkan mereka. Mereka menghancurkan cara hidup kita. Payudara terbuka, pantat terbuka. Bukan urusanmu. Kita bukan Afghanistan. Oke, lihat yang satu ini. Lihat wanita Somalia ini. Dan Partai Hijau mendukung mereka. Lihat ini. Itu identik. Aku pegang pulpen. Geng binaragawan. Apakah ini membuatku jadi gay? Hei, Kamu akan menghancurkan semangatku. Jika tidak sebagus itu, kamu tidak akan jatuh cinta. Apakah aku? ayo kita tonton lagi. Ini kasus yang sulit. Ya, ini kasus yang sulit. Jika kamu akan menghancurkan apiku. Seperti mati. Kamu tidak akan hidup lagi. Anak-anakku akan mati dalam tidur mereka. Jika kamu mati sekarang. Jika kamu mati, seperti orang mati. Bawa aku ke neraka sekarang, tolong. Aku tidak mau berada di dekat wanita gila ini. Ya Tuhan, lihat ini. Seorang influencer perjalanan Muslim mengeluh tentang Budapest yang tidak ramah Muslim. Mirip seperti pria pertama tadi. Pakaian renang yang sopan tidak disukai di spa. Makanan halal, apa maksudnya? Pakaian renang yang sopan tidak disukai. Oh, maksud pakaian renang yang sopan di sini adalah mereka benar-benar tertutup. Hijab kini. Baiklah, mari kita tonton. Budapest tidak ramah Muslim. Ini yang aku harap aku tahu sebelum pergi ke sana. Pertama, pakaian renang yang sopan tidak disukai di spa. Saat aku pergi ke spa, benar-benar ada tanda yang mengatakan tidak boleh memakai bikini. Baru-baru ini, sepertinya tergantung pada suasana hati stafnya. Tapi bagaimanapun juga, jika kamu memakai pakaian renang yang sopan, bersiaplah untuk mendapat tatapan dan pertanyaan. Kedua, makanan halal sulit ditemukan. Kamu harus benar-benar mencarinya. Dan makanan tradisional di sana semuanya berbahan dasar daging dan tidak halal. Bahkan pilihan makanan vegetarian pun terbatas di luar area wisata. Ketiga, tempat sholat tidak terlalu mudah diakses. Masjid-masjidnya tidak berada di pusat kota, jadi kamu harus merencanakan waktumu. Keempat, kesadaran budaya tentang Muslim di sana tidak sekuat di negara lain. Jadi kamu mungkin merasa agak asing, terutama di malam hari. Jadi ini adalah hal-hal yang perlu kamu rencanakan lebih matang. Ikuti aku untuk tips perjalanan Muslim lainnya. Bagus. Kita perlu menerapkan kebijakan-kebijakan ini di seluruh wilayah Barat. Kita perlu menerapkan kebijakan-kebijakan ini di seluruh wilayah Barat. Anda tahu, orang sering bertanya, apa yang harus kita lakukan tentang masalah ini? Bagaimana kita melakukan deportasi massal terhadap begitu banyak orang yang membenci Barat, yang tidak cocok dengan cara hidup Barat? Apa yang harus kita lakukan terhadap mereka?
Anda tidak harus mencabut kewarganegaraan mereka. Anda tidak harus, Anda tahu, mengambil langkah yang benar-benar ekstrim. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menerapkan beberapa hal. Anda tahu, melarang makanan halal, melarang doa di tempat umum, membatasi jumlah masjid di kota Anda, seperti misalnya di London. Saya rasa mereka punya 2.000 masjid. Turunkan jadi 200, bahkan kurang dari itu, Anda tahu. Lalu katakan, maaf, buat saja para radikal sulit mencari nafkah di barat. Itu saja. Mereka akan pergi sendiri juga. Itulah rasa berhak mereka. Mereka tidak tahu bagaimana menghormati adat dan tradisi penduduk setempat. Jangan jadi seperti mereka.